Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asesmen dan pembelajaran adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Keberhasilan pembelajaran tergantung juga dari bagaimana guru melakukan asesmen yang tepat dan berkesinambungan. Saya Hasanah, guru di SMP YPPSB Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman pelaksanaan asesmen formatif dan asesmen sumatif dalam pembelajaran IPA, materi pengukuran dan pengolahan data di kelas 7. Saat murid merasa kurang nyaman dalam pembelajaran di kelas, maka mereka akan menunjukkan sikap malas, tidak memperhatikan guru, bahkan kadang mengganggu proses pembelajaran. Hal ini berpengaruh pada kurangnya pemahaman murid. Dan dari hasil suara murid dalam refleksi, sebagian besar mereka menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Seiring perkembangan zaman dan pesatnya dunia digital, membuat kebutuhan belajar murid mengalami perubahan. Tantangan sebagai guru, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan nyaman dengan memanfaatkan aset yang tersedia. Tantangan kedua, bagaimana melakukan proses asesmen yang tepat dan berkesinambungan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid, serta melakukan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif yang berkesinambungan sehingga pembelajaran lebih bermakna. Langkah pertama adalah berkoordinasi dan diskusi dengan rekan sejawat untuk membuat modul pembelajaran. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran dan asesmen IPA, materi pengukuran dan pengolahan data di kelas 7. Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan diagnostik awal, melalui tanya jawab dengan beberapa pertanyaan pemantik untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Selanjutnya, secara berkelompok, murid berdiskusi tentang materi besaran, satuan, dan pengukuran menggunakan literatur dari berbagai sumber, buku paket, Google, YouTube, dan sumber yang lain. Guru memberikan bantuan kepada kelompok yang memerlukan penguatan. Saat presentasi, murid saling memberikan masukan dan saran sebagai bahan refleksi. Aktivitas pembelajaran selanjutnya adalah pengolahan data. Murid memberikan data ukuran sepatu, ukuran baju, golongan darah, dan warna favorit. Hal ini agar murid merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui tingkat pemahaman murid tentang pengolahan data, dilakukan asesmen formatif 1, yaitu pengolahan data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik melalui LKPD 1. Hasil asesmen formatif 1 digunakan untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, serta menentukan pembentukan kelompok. Kelompok A diharapkan dapat menjadi tutor sebaya bagi kelompok B, agar mampu mengikuti proses belajar selanjutnya. Asesmen formatif 2 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Dengan kuis, murid lebih senang mengerjakan karena ada unsur permainan di dalamnya. Hasil Quizizz akan menjadi bahan pertimbangan bagi guru apakah murid sudah siap untuk asesmen sumatif atau belum. Aktivitas akhir pembelajaran yaitu asesmen sumatif. Guru menggunakan metode tes dan non-tes pada asesmen ini. Murid diminta menyiapkan alat ukur sesuai keinginan mereka dan menentukan data apa yang ingin diukur, sehingga antara satu murid dengan murid yang lain bisa berbeda. Dengan alat dan tujuan yang ditentukan sendiri, murid belajar untuk mandiri dan bernalar kritis. Setelah menyelesaikan asesmen sumatif, murid mengisi refleksi melalui Google Form sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Dampak yang dirasakan antara lain, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing di kelas. Murid menjadi lebih aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Penggunaan media digital seperti HP, laptop, TV, serta aplikasi Quizizz dan Google Form membuat murid tertarik dan senang belajar karena sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Pembelajaran ini menerapkan diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Selamat pagi, saya Renka dari kelas 7E.
Setelah belajar materi ini, saya jadi lebih paham bagaimana cara mengukur dan mengolah data. Saya juga jadi semangat belajar. Ternyata belajar IPA itu seru dan menyenangkan. Saya juga bisa belajar menggunakan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Lestiti, guru IPA di SMP YPPSB Sangatta Utara. Di sini, saya dalam mengajar, saya berpartner dengan Ibu Casanah sebagai guru bidang studi IPA. Menurut saya, dengan adanya Bu Casanah sebagai guru IPA, sebagai partner saya lebih semangat lagi dalam mengajar. Karena kami seringkali berdiskusi bagaimana membuat pembelajaran di kelas itu menjadi lebih menarik dan lebih inovatif lagi untuk murid-murid kami. Nah, salah satunya kami seringkali berdiskusi mengenai asesmen formatif dan juga asesmen sumatif apa yang harus kita berikan kepada siswa-siswi di SMP YPPSB. Selain itu, kami juga sering berdiskusi mengenai pembelajaran digital dengan memanfaatkan digital zaman sekarang untuk melakukan pembelajaran digital di dalam kelas. Dan menurut saya masih banyak hal lagi yang lainnya yang sering kita diskusikan dalam proses pembelajaran. Saya berharap Bu Casanah selalu sukses dalam pembelajaran di kelas dan untuk kemajuan teknologi ataupun pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Ananda Raisa Filza Novianto, kelas 7E. Saya melihat Ananda sekarang lebih senang belajar IPA dikarenakan pelajaran ini memberikan materi yang menyenangkan dan bervariasi. Contohnya dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan eksperimen, tidak hanya teori tapi juga praktek ya, sehingga anak-anak lebih mudah mengerti dan memahami materi yang telah disampaikan. Saya juga sangat mendukung karena anak-anak sekarang belajarnya juga menggunakan HP, sehingga HP tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi tapi juga untuk belajar. Semoga anak-anak lebih bersemangat lagi dalam belajarnya dan tercapai cita-citanya kelak. Proses asesmen yang kami lakukan berjalan dengan baik. Sehebat apapun guru, tidak lepas dari kekurangan. Itu akan menjadi bahan refleksi bagi kami untuk perbaikan proses belajar selanjutnya. Harapan kami, semoga praktik baik ini menjadi inspirasi bagi guru-guru di Indonesia. Tidak akan sukses sebuah asesmen tanpa adanya proses dan aksi nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.